Kayaknya gede ini. Gede banget ya. Aku dapat. Trip Mancing Boys episode kali ini, saya akan berpetualang menuju Laut Pasuruan. Tengah malam pun, saya dan tim berangkat menuju Pasuruan. Sebelum menuju dermaga Pasuruan, saya singgah di daerah Gempol, karena di sana saya akan bertemu dengan para pemirsa fans Mancing Boys CTV. Mancing Boys terus! Mantap! Halo Rek, sekarang kembali lagi barengan sama saya Happy dan sekarang tepat banget jam 1:30. Masih ngantuk banget dan sekarang kita sudah di Gempol ya, barengan sama teman-teman dari komunitas Mancing Boys dan kayaknya di dalam lagi rame-rame juga ya, udah mau prepare juga dan kita habis ini bakal ngobrol bareng sama Mas Niko ya. Jadi langsung aja nih kita gerbek ya, langsung aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Edi. Baik. Wah ini kayaknya udah rame banget ya Mas Oh, ya. iya. Lagi prepare ya? Prepare. Ini boleh nggak Mas dikenalin satu-satu? Kita boleh duduk Mas ngobrol? Monggo, silakan. Kenal kok Mas dan Mas. Monggo. Ini dengan Mas siapa? dari Dedi Pandaan. Oh halo Mas Dedi. Ini Mas. Rio. Halo Mas Rio. Ini dengan Mas. Mas Ferry dari Porong. Halo, salam kenal ya Mas Ya, dari salam kenal, Mbak Edi. teman-teman komunitas Mancing Boys. Ya. Nanti kira-kira teknik apa sih Mas yang bakal digunakan Teknik. di tempat tujuan yang kita bakal Oh, kesana siap. kesini? Nah, nanti kita pertama Uh-huh. pakai teknik jigging ya. Oh iya, gimana nih Mas, jelasin dong Mas satu-satu Mas. Jigging itu nanti kita pakai umpan mainan, kita mainkan pancingnya di laut sana. Oh, yang lucu-lucu itu ya? Oh, oke. Terus nanti yang kedua Uh-huh. kita pakai teknik dasaran. Oke. Dasaran terus kayak biasanya nanti pakai umpannya udang hidup. Wow. Nanti kita sebelum ke lokasi, kita ke lokasi udang dulu buat ambil umpannya itu. Kak kene tok sing mangan udang ya rek. Iwak ya doyan urang tipakno. Oke, Lanjut siap. apa lagi nih Mas tekniknya Mas? Tekniknya kita pakai kotrek juga, itu Kotrek, pakai 10 mata kail. Wow. Itu nanti Oke. buat Ini contohnya. cari umpan-umpan buat mancing. Nah, contohnya nanti kayak gini ya. Ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulunya. Nah ini rek, contoh-contohnya. Kotreknya. Nanti ini pasti dapat ikan banyak. Sekali tarik nanti 4 sampai 5 ekor. Amin, Dikantong ini. amin, ku paling banter. Ini bisa dijelasin nggak sih Mas, spek-spek piranti itu kayak gimana? Siap. Nah, ini saya ada piranti pertama gitu. Uh-huh. Ini kalau orang nyebut UL. UL itu artinya apa Ultralight. nih? Ultralight. Ya, ini Bukan Ultraman ya? bukan. Ini kita pakai jorannya 1 sampai 2 lip. Oke. Ya, terus nah. reelnya kita pakai ukuran 800. Targetnya ini nanti buat lempar jauh. Terus Lanjut. kedua kita pakai reel OH overhead. Nah, ini kita targetnya kelas berat. Oke, ini berapa kilo nih kira-kira? Kalau ini sekitar 5 kilo up. Wow. Ya Oke, ikannya. ha-ha. Ukurannya 300 L. Kalau jorangnya PE 1,5 sampai 5. Untuk kedalaman berapa meter ini Mas biasanya? Kedalamannya 100 lebih nih. 100 meter bisa nih. 100 meter bisa ini. Sadis. Lanjut Terus nih. yang ketiga kita pakai spinning. Ini kelasnya kalau di tengah-tengah lah. Jadi nggak terlalu gede juga nggak terlalu kecil ya. Kedalamannya 100 juga ini. Ini benangnya bagus banget ya Rek ya. Kita pakai Rainbow. PE ya, kita pakai PE ini. PE-nya ukuran 2 ini, PE 2. Oke Rek, sekarang waktunya kita habis ini berangkat ya. Semoga cuaca cerah dan juga mendukung biar kita bisa strike banyak ya. Amin. Sudah siap? Siap. Siap ya semuanya ya, siap Oke, ya. oke. Udah ya wes budal ya, let's go ya. Let's go. Mancing boys. Keren bos. Setelah peralatan sudah siap, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Bismillah strike banyak. Mancing Boys berangkat. Mumpung masih ada waktu, saya sempatkan diri untuk tidur. Ya, lumayan lah untuk pulihkan stamina.
Sesampainya di daerah Pasuruan, tak lupa kami mampir di sebuah kawasan budidaya udang fanami untuk membeli umpan. Jadi tempat apa sih Mas ini Mas namanya? Kita sekarang berada di Desa Blandongan, Pasuruan ya. Tempatnya beli udang Pak Nawawi. Oh, ini Tempatnya buat di sebelah sana nanti. Oh, di sebelah sana. Jadi ini kita ngambil buat umpan dulu gitu ya. Iya, waduh nanti kita pakai tempat ya. Oke, nah sekarang kita sudah barengan sama Pak Nawawi sama Mas Piko juga pastinya ya. Dan sekarang kita lagi proses milih udangnya nih. Berapa Pak untuk harganya nih Pak untuk per ekornya nih? 1.000. Ribuan, berarti kalau ini ambil berapa Mas? 50. 50. Oke Rek, sekarang karena kita sudah milih-milih udang, udah dapat bonusnya juga ya. Kita waktunya habis kini mau cus langsung ke lokasi dan Pak Nawawi. Iya. Matur nuwun sangat ya Pak ya, sudah dibonusin ya Pak ya. Satu kata Pak, Wonokromo udan deres, Gusti Pangeran Simbales. Mantap. Keren. Mancing boys. Keren. Tak lama kemudian, kami semua tiba di dermaga Pasuruan. Hari memang masih sangat pagi dan gelap. Terlihat perahu-perahu nelayan masih terparkir di pinggiran dermaga. Satu persatu semua peralatan kami masukkan ke dalam perahu. Perlahan perahu kami pun bergerak menuju spot. Akhirnya ya Rek, setelah perjalanan ini cukup jauh juga dan menguras tenaga karena lumayan ngantuk juga tadi ya waktu di jalan ya Mas ya. Kita sudah di mana sekarang? Sekarang di Pelabuhan Pasuruan. Nah ini abis ini kita mau take off langsung ya. Langsung ke spot yang pertama, Karangkukup ya. Ya dan semoga cuacanya cerah ya. Tapi ini kayaknya mendukung banget ya cuacanya ya. Aman ya. Tadi sudah saya cek di aplikasi BMKG juga Aman ya, aman. Gimana Mas, sudah siap? Siap. Siap Mas? Oke, satu kata. Apa tuh? Ono cacing di sore korek. Ayo mancing Rek. Cakep. Mancing boys, keren bos. Menurut Pak Kapten, perjalanan dari dermaga menuju spot mancing kurang lebih memakan waktu 2,5 jam. Saya pun kembali tidur di atas perahu. Sekitar 2,5 jam kami tiba di spot yang pertama. Cuaca pada pagi hari ini begitu cerah serta ombak yang begitu landai. Kami pun tak membuang banyak waktu, segera kami pun prepare memasang rangkaian teknik dasaran dengan umpan udang hidup. Saya pun dibantu Pak Kapten untuk memasangkan peralatan. Setelah selesai, saya langsung melempar umpan. Tidak begitu lama, umpan saya langsung disambar. Strike! Yeay! Yah, sayang pemirsa, sepertinya ikannya mocel. Enggak. Serius, Ocol. Enggak. Ocol. Enggak. Ya, kurang ngetok sing dipangan. Tapi arek gak kena. Ternyata mancing itu nggak semudah yang kita bayangkan ya Rek. Ini juga lumayan susah, dari tadi sudah mencoba nurunin tapi belum gandol sama sekali. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita kudu semangat terus barengan sama mancing boys. Semangat. Cuaca pagi ini benar-benar cukup bagus pemirsa. Ombak yang pelan serta angin yang cukup sepoi-sepoi, rasa penasaran saya makin bersemangat dan penasaran untuk mendapatkan sambaran ikan target. Kembali saya melempar umpan, tiba-tiba sangat terasa sekali umpan saya disambar. Strike! Strike, yay! Mantap. Wih. Kembali Pak Kapten dengan sabar membantu saya dalam hal memancing, termasuk berbagai macam jenis teknik memancing di laut. Pak Kapten satu ini orangnya baik, suka humor. Terima kasih Pak Kapten Boys. Gawat di iwake. Gede ngono lho. Gawat di. Wis ayo, mancing boys. Mancing boys. Keren bos. Kemudian, saya langsung melempar umpan kembali. Kali ini saya menggunakan teknik jigging, yaitu teknik memancing dengan menggunakan umpan metal jig.
Dan benar, sepertinya hari ini rezeki saya. Hanya dalam beberapa menit, umpan jig saya langsung disambar. Strike! Baru pertama kali nyoba teknik apa ini namanya Om? Jigging. Dan langsung dapat ternyata. Perlawanan ikan ini terasa cukup kuat. Dengan sabar, Pak Kapten membantu saya dan akhirnya ikan pun berhasil landed. Wow, ternyata ikan target Diamond Trevally. Yeay! Kayaknya gede ini. Gede banget, gede banget. Gede banget ya? Bang kapal lagi bang. Wuh! Wuh! Aku dapat. Tadi menggunakan teknik jigging dan akhirnya langsung dapat Yara. Ini baru pertama kali coba dan langsung strike. Ini ikan apa nih Om? Diamond Trevally. Diamond Trevally. Jadi ini ikan khas ini ya? Ikan sini. Ini ikan target ya? Masuk ikan target. Sementara teman-teman yang lain belum juga mendapatkan sambaran juga. Kemudian Mas Ferry mencoba menggunakan salah satu teknik konvensional, yaitu teknik mancing ngotrek. Kita coba ya. Semoga ada yang nyangkut. Teknik ngotrek merupakan salah satu teknik mancing tanpa umpan lur yang biasa digunakan. Umpan di sini adalah modifikasi bulu kotrean atau perpaduan bulu-bulu dengan bulu sabiki, benang, bulu ayam, atau tali dengan pilihan warna yang sesuai yang dibuat di mata kail baik 1, 2, 3, sampai banyak mata kail. Cara mancing teknik kotrean ini bisa diaplikasikan dengan teknik mancing handline. Teknik mancing ngotrek ini digunakan untuk memancing ikan seperti kerapu, kakap, ikan kembung, ikan selar, ikan tongkol, ikan banyar, dan ikan lain yang hidup berkelompok. Hampir 1 jam, Mas Ferry dengan teknik ngotreknya belum juga dapat sambaran. Ya, mungkin belum rezeki kawan. Akhirnya Mas Ferry mencoba dengan teknik dasaran. Oh, ikan baronang ini, ikan enak ini kalau dibakar ini guys. Ini biasanya jadi sasaran karongers. Ini kalau sama ikan ini hati-hati sama durinya, racun ini durinya. Mancing boys, keren bos. Strike guys! Strike! Sementara di bagian tengah perahu, tiba-tiba Mas Rio strike. Oh, ternyata ikan buntal kawan. Strike! Ikan buntal nih. Wah, ini Ikan balon. ini tapi akhirnya dilepas lagi ya. Lepas lagi aja ya. Oke, lepas lagi aja deh. Ini saja ya. Boleh lepas lagi aja. Bye Mrs. Puff. Mancing boys. Keren bos. Tak lama kemudian, Mas Ferry berhasil strike dengan teknik dasaran. Namun tiba-tiba senar joran milik Mas Ferry kembali kencang. Mas Ferry kembali strike. Oh, kan? Mantap. Ini dia, Diamond Trevally. Tapi lebih gede ini ukurannya daripada tadi punya aku ya. Kan lagi ini. Oh iya. Mancing Boys, keren bos. Bos. Oh, erong ternyata. Kita rilis. Bakar. Kita rilis aja kawan. Masih kecil ini, kasihan. Oke, mancing boys. Keren bos. Kita mau kemana Kapten abis ini? Ya habis ini langsung ke Karangkuku. Berapa lama waktunya kira-kira? Paling setengah jam dari ini. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap ikutin kita terus di Mancing Boys, keren bos. Matahari kian terik dan cukup menyengat, tetapi tidak mengurangi rasa penasaran kami. Tiba-tiba senar milik Mas Dedi terlihat cukup kencang, sepertinya sedang strike. Spontan Mas Dedi pun melakukan perlawanan. Oh, sepertinya umpan jig Mas Dedi tersangkut batu karang. Ya, belum rezeki. Semangat Mas Dedi. Kemudian, Pak Kapten dibantu dengan sang ABK yaitu Mas Syakil memasang jaring paranet agar tidak terlalu panas. Dirasa tidak ada sambaran lagi, kemudian Pak Kapten memutuskan untuk berpindah spot. Dalam perjalanan menuju spot kedua, saya sempatkan untuk makan siang bareng.
Oke, Rek, sambil kita OTW ke spot selanjutnya, kita mau sarapan dulu ke BNK Asem Lambung ya. Iya, benar. Ayo, monggo sedaya. Monggo. Pulau Dar sampai Nowo. Makan siang ini cukup nikmat dan berkesan buat saya karena kita makan bersama di atas kapal yang sedang berjalan. Nikmatnya hampir tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Sesampainya di spot yang kedua, Pak Kapten tidak segera menurunkan jangkar. Nampaknya dia sedang mengamati permukaan laut, apakah ada pergerakan ikan melompat atau burung-burung yang sedang terbang rendah di atas permukaan laut. Ternyata benar, Pak Kapten melihat segerombolan burung yang sedang terbang rendah dan terlihat pula beberapa ikan yang sedang melompat-lompat. Seketika itu, Pak Kapten langsung memberi aba-aba kepada kami untuk segera melempar jig tepat di area gerombolan ikan yang sedang melompat. Dan benar, di ujung perahu, sang ABK Mas Cakil sepertinya strike. Terlihat sang ABK ini sedang menikmati perlawanan ikan. Pada saat strike, ikan tenggiri memang dibutuhkan tenaga yang kuat serta didukung piranti harus kuat. Karena perlawanan ikan tenggiri begitu keras dan sangat agresif. Strike gede ini. Masih bertarung dengan tenggiri. Lari lagi ya Mas ya? Boilingan nang ngarep satu boilingan. Lari lagi. Soalnya gede. Dan ternyata nggak semudah itu, Rek. Kalau nangkep tenggiri ini ya. Lumayan berat karena tenaganya cukup gede juga. Jadi ngelawan terus dan akhirnya lari-larian terus gitu tadi. Belum sampai landed, tiba-tiba saya dikejutkan oleh Mas Dedi yang di samping saya juga strike. Double strike. Aduh. Hotel. Yah, ternyata kembali mocel. Semangat Mas Dedi. Kemudian datang Pak Kapten membantu sang ABK kesayangan. Tenggiri pun berhasil landed. Ya, sedikit lagi. Akhirnya kena juga. Ini beratnya berapa nih Mas kira-kira? Ada 6 atau 7 kilo. Ini cukup besar juga ya untuk ukuran tenggirinya ya. lumayan. Ikan target, mancing boys. Keren bos. Tidak sampai di situ saja, seketika senar PE Mas Rio sangat kencang dibarengi dengan suara reel yang menderit. Strike tenggiri. Dengan penuh hati-hati, Mas Rio dengan cepat memainkan joran serta menggulung reel. Menikmati perlawanan tenggiri memang menghadirkan sensasi yang susah untuk disampaikan dengan kata-kata. Double strike. Ikan ini memiliki tarikan khas, mulanya membuat reel menderit kencang sebagai perlawanan awal, namun di tengah fight terkadang tiba-tiba mengendur. Banyak yang mengira ikan terlepas dari kail, padahal justru mendekat ke arah perahu. Tenggiri pun berhasil landed. Ayo. Kita dapat ikan target ini. Ya, mancing boys, keren bos. Tidak hanya sampai di situ saja, tepat di belakang saya, Mas Niko terlihat strike. Keren. Dilihat dari karakter perlawanan ikan, nampaknya Mas Dedi sedang strike ikan target. Naik. Kali ini. Tiba-tiba, sang ABK Mas Cakil kembali strike. Wow, double strike. Dengan sigap, Mas Cakil meladeni perlawanan tenggiri. Kemudian disusul Mas Dedi strike. Wow, triple strike. Akhirnya ikan hasil strike Mas Rio berhasil landed. Disusul ikan hasil strike Mas Cakil pun landed. Keren. Satu lagi. Ini yang terakhir. Terlihat Pak Kapten pontang-panting membantu untuk mengangkat ikan target. Termasuk ikan hasil strike Mas Niko berhasil Ikan landed. target. Mancing boys. Keren bos. Kita dapat ikan target. Langsung triple strike ya. Telak Dapat ini. juga gede-gede semua sih di Gede. sini. Ini kisaran berat berapa ini Mas? Ini sekitar 5 kiloan. 5 kiloan ya. Up ini. Up ya. Siap. Dan ini dapat target beneran di akhirnya ya. Kita bisa bakar-bakar ini ya. Bisa makan malam ya nih ya. Iya, wis mantap. Baru saja Pak Kapten ingin melepaskan umpan jig, tiba-tiba Mas Dedi strike. Kali ini Mas Dedi tidak akan melepaskan buruannya.
di mana yang sebelumnya Mas Dedi strike 2 kali, tetapi gagal karena ikan berhasil mocel. Keren, mancing boys, keren. Terlihat Mas Dedi sangat hati-hati melakukan perlawanan tarikan tenggiri. Nampaknya ikan sudah terlihat di permukaan. Dengan cepat, Pak Kapten membantu dan berhasil landed. Mancing boys, keren. Sepertinya hari ini memang rezeki buat tim kami. Hingga tengah hari cuaca sangat bagus. Air laut begitu tenang, angin yang begitu semilir, serta panen strike ikan target. Baru saja mengalihkan pandangan, terlihat di ujung perahu Mas Rio strike. Kembali Mas Rio melakukan perlawanan dengan memainkan joran serta reel. Dengan segenap sisa tenaga, tenggiri pun berhasil landed. Wow, Mas Rio kembali strike. Strike. Mancing boys, keren. Hari ini benar-benar keberuntungan berpihak kepada kami. Senar BM Mas Rio terlihat begitu kencang karena sedang fight dengan ikan tenggiri. Datang kembali Pak Kapten untuk membantu dan akhirnya tenggiri pun berhasil landed. Wow! Mancing boys, keren. Dalam hitungan menit, joran milik Mas Ferry terlihat melengkung. Yeay, Mas Ferry strike. Akhirnya ikan pun berhasil landed. Spontan, Mas Ferry mendapatkan bulian dari teman-teman yang lain karena ikan yang didapat berukuran kecil, yang mungkin sekitar 1 kilogram. Tetap bersyukur kawan, yang penting tidak boncos. Si paut, guys. Bukan masuk kriteria tenggiri ya. Ini tengili. Mini ngiri. Mancing boys. Oleh kabut ya opo sak mene. Mancing boys. Keren, bos. Tiba-tiba joran saya melengkung. Spontan, saya langsung menggulung reel pancing saya. Ternyata saya strike ikan Juventus. Tidak masalah kawan. Strike. Eyalah oleh Juventus mana? Oh, enak iku dibakar iku. Mancing boys, keren bos. Kembali Pak Kapten menghibur diri dan juga menghibur kami semua yang ada di dalam perahu. Karena Pak Kapten hari ini belum juga berhasil menaikkan ikan target. Semangat Pak Kapten. Haha. Lihat nih, bantu kabeh. Strike. Masih bersama Rio. Strike lagi guys. Ikan apa ini kira-kira? Mancing boys, keren bos. Kembali Mas Dedi strike. Sepertinya ikan target. Jos. Keren. Pesta strike. Tenggiri. Terlihat Mas Dedi masih melakukan perlawanan. Akhirnya ikan pun berhasil landed. Mancing boys, Keren bos. Tiba-tiba di ujung perahu, Pak Produser kembali strike. Wow, hari ini benar-benar panen. Keren, bos. Terlihat joran Pak Produser ini begitu melengkung serta dibarengi dengan suara derit reel yang cukup menggemaskan. Inilah salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh hampir semua para pemancing. Momen seperti ini tidak bisa tergantikan oleh apapun. Keren,